Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message hari ini. Saudara, setiap kita pasti memiliki yang namanya tanggung jawab. Banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Sebagai seorang suami, istri, anak-anak, dan juga gembala, pekerja, dan juga karyawan, semuanya kita punya tanggung jawab. Sama-sama hari ini kita mau melihat saudara, tanggung jawab yang seperti apa yang harus kita lakukan selama kita bekerja di dalam dunia ini. Dalam Ibrani 4 ayat yang pertama saudara, berkata demikian, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Lompat ke ayat yang ke-11 saudara. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, ayat ini bicara tentang hari perhentian. Hari perhentian di mana saudara, setiap kita itu punya satu waktu dan pasti akan mengalami kita benar-benar berhenti dari setiap tanggung jawab yang ada yang kita jalani saat ini dalam hidup ini. Kita lihat pada waktu Allah menciptakan bumi dan segala isinya ini saudara, Ia menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 saudara. Begitu pula Dia menciptakan manusia. Setelah itu di hari yang ke-7, hari terakhir, Dia berhenti dari segala sesuatu pekerjaannya. Dia menguduskan, menyucikannya, dan Dia menikmati hari tersebut saudara sebagai hari terakhir. Nah saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa saat ini saya dan saudara sedang hidup dalam dunia ini. Kita melakukan berbagai macam tanggung jawab yang sedang kita lakukan dan yang mungkin akan kita lakukan ke depan saudara. Baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, profesi apapun saudara saat ini, itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan baik di mata Tuhan. Dan Tuhan saudara lewat firman-Nya berkata bahwa satu hari nanti kita akan berhenti dari itu semua. Itu hari perhentian kita, di mana kita akan bertemu, kita akan beristirahat saudara, dan bertemu dengan pencipta kita, Tuhan kita yang luar biasa. Namun saudara, tidak semudah itu, karena ada syarat dan ketentuan bagi setiap kita supaya kita mendapatkan hari perhentian itu dan benar-benar bertemu dengan Tuhan kita saudara. Ada di ayat yang ke-12 berkata demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hal yang pertama saudara, yang perlu kita ketahui, bahwa kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan berarti harus kita lakukan setiap hari. Sebelum kita lakukan, tentu kita harus baca, kita harus mengerti, dan membiarkan saudara firman Tuhan itu mengoreksi setiap waktu kehidupan kita. Yang namanya koreksi itu gak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali dan berkelanjutan saudara. Jadi bisa saja saudara mungkin dalam satu hari kita baca firman Tuhan, kehidupan kita lebih daripada satu kali dikoreksi. Jadi hal pertama saudara bagi setiap kita sesuai firman Tuhan ini, kita harus punya hati yang mau dan rela untuk apa? Ditusuk, dipisahkan oleh firman Tuhan supaya kehidupan kita bisa benar-benar murni. Ada banyak hal-hal mungkin yang kurang baik di dalam kehidupan kita, karakter kita, sifat kita, tabiat kita, kebudayaan kita, kebiasaan kita. Biarlah saudara firman Tuhan ini yang akan memisahkan perlahan demi perlahan, supaya apa? Hidup kita benar-benar bisa semakin murni di hadapan Tuhan, semakin lebih baik saudara di hadapan Tuhan, dan memiliki karakter Kristus, yaitu tujuan akhirnya untuk apa? Segambar serupa dengan Allah. Selanjutnya saudara di ayat yang ke-13 berkata demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan hidup kita, saya dan saudara, itu benar-benar terbuka. Kalau saat ini saya mungkin menggunakan pakaian saudara berwarna biru dongker saudara, begitu pula dengan saudara, itu bisa menutupi bagian tubuh kita. Tetapi hati kita, motivasi kita,
pikiran kita, saudara, itu tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Walaupun kita menggunakan pakaian yang luar biasa indah, yang luar biasa tertutup. Artinya apa, saudara? Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagi setiap kita. Jadi karena itu, saudara, bagi setiap kita yang merindukan hari perhentian, bertemu dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga, layak untuk disebut sebagai penghuni kerajaan sorga, saudara. Hal ini yang harus kita lakukan, bahwa kita harus melihat, saudara, motivasi kehidupan kita. Motivasi kita apa, saudara? Dalam kita mengiring Tuhan. Motivasi kita apa dalam melayani Tuhan? Motivasi kita apa dalam berkeluarga, saudara? Motivasi kita apa dalam bekerja? Jangan sampai bekerja hanya untuk mendapatkan uang, tetapi saudara, bekerjalah dengan segenap hati. Seperti apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, talenta, karunia, pakai itu semua, saudara, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya berkat akan mengejar setiap kita. Dengan begitu, saudara, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan ini untuk kita lakukan, saudara, untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita dalam hidup ini hanya untuk perkara-perkara yang menyenangkan hati kita, hanya untuk keuntungan diri kita, saudara. Mungkin kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, tapi kita tidak benar-benar memiliki hati yang murni untuk melakukan firman Tuhan, untuk kenal pribadi Tuhan, bahkan untuk bisa mengasihi orang lain. Jangan sampai, saudara, kita mengasihi orang lain hanya untuk dilihat, hanya untuk formalitas saja. Tetapi saudara, biarlah kita mengasihi orang lain juga, karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Apa saja yang sudah kita perkatakan kepada orang lain dalam hidup ini. Bagaimana respon hati kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bisa memberi, bagaimana, saudara, kita bisa melakukan yang terbaik bagi banyak orang dan bagi Tuhan. Semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah, saudara, hari ini sama-sama kita belajar, biar firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Jangan tersinggung dengan firman Tuhan. Jangan baper pada waktu saudara ditegur oleh firman Tuhan, tapi bersukacitalah. Memang rasanya sakit, saudara, tapi ini menggenapi firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, jika saudara merasa tertusuk, merasa sakit, saudara, itu adalah poin yang baik. Karena apa? Berarti firman Tuhan itu masuk untuk memisahkan, saudara, segala sesuatu, hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih murni di hadapan Tuhan, dan tentunya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat untuk berjuang dalam hidup ini, saudara, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan, sampai pada akhirnya nanti kita sampai di hari perhentian kita dan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.